kita akan mulai talk show. Yang mana talk show ini akan bersumber Pak Sekda atau Pak Indrawan dan Pak Ivan Mandela selaku Primary Banking Manager. Topik pembahasan kita pada hari ini adalah pentingnya investasi sejak dini. Nah, ini cocok banget nih buat kita yang berada di booth Dubai Property Expo 2024. Nah, untuk tidak memperpanjang, saya akan bagikan moderatornya untuk talk show ini. Kita panggilkan kepada Bapak Bambang dari POV Podcast. Tepuk tangan semuanya, Bapak Ibu. Selamat datang, Pak. Iya, selamat, Pak. Dan moderator yang kedua, kita panggilkan dari Perumahan Dumai, Bapak Budiman. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Budiman untuk menjalankan acara. Baik, kita saksikan bersama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama sekali kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala terselenggara lagi gitu ya, Dubai Property Expo yang kedua, luar biasa. Yang kedua nih Pak Sekda, ya, anak muda ya, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu, ya. Tentunya mudah-mudahan adanya kita obrolan kita nanti bisa juga bermanfaat. Yang pastinya kita ngomongin seputar investasi. Kenapa pentingnya investasi itu ya? Jadi kalau kita ngomongin investasi kan luas nih, ya. Ada investasi emas, ada investasi apa lagi Budi? Tanah. Berdiri dong. Ada tanah itu berkaitan dengan properti ya. Betul. Rumah ya. Oke, yang pasti di kesempatan siang hari ini kita nggak lama ya, tapi santai juga ngobrolnya. Nah, ini kita bincang santai. Pertama kita ucapkan terima kasih nih Pak Sekda udah hadir nih. Kita udah Pak Sekda kita nih. Wah, Pak Sekda dan juga dari Bank Mandiri. Bisa pada Budi. Apa kabar, Bang Irfan? Sehat ya. Pak Irfan ini yang cukup paham dari Bank Mandiri mengenai investasi. Nanti kita mintakan juga trik-trik bagaimana berinvestasi yang sehat. Berinvestasi yang sehat, terus jangan salah-salah sih karena investasi bodong Bu. Iya betul. Nah ini mau kita kupas hari ini. Iya. Oke. Jadi, oke baik, terima kasih Bang Baim dari POV Podcast. Nanti kita akan dengarkan sedikit nanti statement dari Pak Sekda. Kira-kira gimana nih Pak sebagai pembuka ini nanti mengenai pentingnya investasi sejak muda, sejak dini. Pak Sekda kan sudah cukup paham soal investasi. Ya? Ada banyak investasinya. Banyak. Sampai banyak ini makanya kita undang. Iya. Dan juga ini izin kami mau sampaikan juga Pak Sekda, Pak Irfan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian unsur dari OPG yang hadir. Selamat datang Pak, Ibu semua di City Mall acara kita Dumai Property Expo. Ini kita ada 17 developer Kota Dumai. Jadi kemarin banyak pegawai-pegawai yang tanya kita Pak, takut mereka tertipu adalah marketing bodong. Nah, bodong, ya? Sekarang tidak perlu takut lagi ada marketing bodong. Yang ada di sini semua adalah yang resmi dan terpercaya oleh Bank Mandiri Dumai. Itu bukan developer. Juga menjalin kerjasama sekian lama juga dengan Bank Mandiri ya, punya klien-klien juga yang banyak ya. Oke. Jadi mudah-mudahan properti yang di sini udah terpercaya Bu ya. Terpercaya. Ada berapa Pak? 17 developer. 17 developer dari Dumai aja. Dumai dan satu dari Pekanbaru. Yang Pekanbaru mana nih? Oh itu, iya. Bukan yang kemarin kan? Beda lagi. Oke. Kita persilakan Pak Sekda. Kami persilakan Pak Sekda untuk menyampaikan statement membangun soal investasi. Ya. Silakan. Iya Pak. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan yang kami hormati. Pertama kami mengucapkan apresiasi atas terselenggaranya Property Expo ini yang sudah kedua kali dilaksanakan di Kota Dumai. Dan kami berharap ini dapat memberikan pilihan-pilihan alternatif ataupun kepada Bapak Ibu, rekan-rekan terutama lingkungan pegawai Pemko Kota Dumai yang hampir ya sebagian yang belum ada juga punya rumah ya. Jadi kami apresiasi dan terima kasih. Jadi
kawan-kawan rekan-rekan dari ASN ataupun P3K, calon P3K yang juga sekarang sedang berproses, ini juga banyak yang juga belum memiliki rumah. Jadi ada pilihan, kawan-kawan bisa datang ke satu tempat, bisa melihat, menilai, memilah, dan memilih. Ya. Jadi apa yang ada di sini ini sudah jelas apa yang disampaikan oleh panitia tadi. Tempatnya jelas, apanya jelas, semua izin-izinnya, termasuk hal nanti yang akan dijelaskan juga bagaimana memperolehnya dari Bank Mandiri. Pada kesempatan ini kami mungkin ya karena sudah berpengalaman lah, istilahnya sudah berumur, bagaimana mengalami suka duka sebagai seorang ASN. Ya. Jadi kita di tahap-tahap pertama ini memang akan ada hal-hal mungkin kebutuhan-kebutuhan kita, ya. Jadi kita Bapak Ibu yang ASN ataupun P3K yang apalagi yang baru-baru ini harus pandai memilah dan memilih investasi. Ya. Bagaimana seperti yang disampaikan kebutuhan-kebutuhan kita kalau seperti teori Maslow lah ya. Kebutuhan dasar itu yang kita penuhi. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar kita, istilahnya pangan, sandang, ya, dan rumah. Nah, jadi kalau memang kita tidak terlepas dari hal-hal mungkin terkaitan dengan kebutuhan hidup seperti transportasi, ya, kadang-kadang kita butuh kendaraan, tapi kita harus pandai, itulah kita bisa memilah dan memilih karena keadaan keuangan kita mungkin di awal-awal masih terbatas, ya. Jadi daripada saya menyewa rumah, kan lebih baik saya berinvestasi, mencicil rumah. Nah, begitu. Jadi karena apalagi pengalaman yang sudah dan itu sudah kebanyakan investasi tanah berupa rumah itu cepat nilai naik. Jadi kalau mobil mungkin menyusut, kendaraan, kalau rumah tanah itu makin bertambah. Bapak-bapak Ibu mungkin akan merasakan nanti istilahnya memperoleh debit perolehan penilaian nilai tambah dari harta itu dan tanah. Kalau dari gaji kita aja mungkin tidak seberapa, ya. Nah, nanti dengan menginvestasi di tanah dan rumah, bapak-bapak ibu bisa naik haji, bisa bersekolah, ya, pengalaman yang sudah yang saya rasakan. Jadi saatnya bapak ibu bisa memilah, memilih bagaimana di awal-awal kita berumah tangga, ya, daripada kos atau sewa rumah, lebih baik kita membeli rumah untuk mencicil. Jadi di rumah ini ada berapa banyak sih? Ada pegawai kita 4.000 orang, 4.500. P3K 4.000-an ya. 4.000-an ini mau masuk lagi P3K baru lagi. Jadi mungkin mau sampai 5.000-an nanti. Dan perkirakan 30% lah yang belum memiliki rumah, lebih ya. Jadi nanti Zaki juga akan menerangkan nanti bagaimana kita juga ada program juga bagaimana bisa mendapatkan DP nanti di Tapera. Jadi kita nanti akan diskusikan juga hal itu. Jadi kami berharap Bapak Ibu yang berkesempatan hadir, terutama ASN dan P3K, bagaimana investasi itu yang baik dan mungkin memiliki nilai tambah yang relatif lebih cepat gitu. Itu pengantar dari kami untuk sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda ya sebagai pengantar ya, mudah-mudahan juga membuka cakrawala kita ketimbang kita nyewa rumah Pak Sekda ya, nyewa rumah kita cicil akhirnya jadi milik kita pribadi nih ya. Terus kita pengen kasih juga nih Pak, berkaitan investasi itu tuh ada juga namanya investor datang ke daerah, tentu pengen juga daerah kita aman dulu nih, aman nyaman, kita juga warganya saling senyum sapa gitu ya. Kalau kita nggak seperti itu kayaknya investor itu datang males juga ke rumah ini ya. Tapi alhamdulillah Dubai hari ini luar biasa kan. Kita tangan dulu ya. Jadi kita ke Pak Sipan dulu nih. Pengantar Pak Sekda udah, pengantar Mas Sipan dong. Oke silakan. Silakan promo Bank Mandiri 5% DP. Langsung dari Pak Sipan. Oke silakan Mas Sipan. Baik, saya beri izin Pak ya.
Kayaknya lebih enak berdiri kayaknya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang ibu semua, bapak ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Ivan. Kebetulan saya di Duma ini baru lebih kurang setahun ya bu ya, kurang setahun. Jadi sebelumnya saya pernah di Medan, pernah di Batam, dan sekarang baru ke Dumai gitu ya. Dan Dumai ini betul tadi kata Mas Baim, aman, damai, nyamai, tentram itu ya. Tinggal airnya aja kadang-kadang ya bu ya. Tapi sudah kok, daerah saya sih aman sih, gak ada masalah. Oke, mungkin gini, kalau saya pribadi kebetulan di Mandiri itu memang ada bagian investasi. Kebetulan memang saya sekali ini dipercayakan untuk memegang area Dumai, dari kota Dumai, Duri, Selat Panjang, Bengkalis, Bagan Batu, itu di bawah seperti saya semua. Nah kebetulan saya itu bagiannya investasi memang nih Pak ya. Jadi gini, mungkin yang pertama bagi Om gini Bu ya, yang paling gampang adalah kita itu sebenarnya setiap hari itu melawan inflasi ya. Kenapa seperti itu? Mungkin saya ini gennya gen milenial Bu, yang kena sama baby boomers sama gen Z nih, saya di tengah-tengah nih ya. Karena kalau zaman dulu yang saya tahu, orang tua saya kalau untuk anaknya pasti bikin dua, kalau nggak emas, tanah atau rumah, cuma dua yang dibelinya ya kan Bu ya. Tapi sekarang pun saya tetap sama, kalau nggak beli rumah, tanah, ya emas gitu, dua itu. Tapi ketika kita ngomong sama gen Z itu nggak bakal ngerti Bu yang beginian. Dua ini mereka nggak bakal ngerti, mereka nggak bakal beli dua ini. Kenapa? Bagi mereka untuk apa sih beli tanah, buat apa sih beli rumah, buat apa sih emas, kok saya bisa leha-leha gitu kan. Mereka bakal banyak main tuh yang namanya saham, obligasi, kripto mungkin kalau sekarang. Nah, tapi kenapa kita mengerucut lagi nih? Kenapa kita sampai ke rumah? Gitu ya Bu ya, kenapa ke rumah? Gini, pengalaman saya adalah saya itu masih pernah ketemu nasabah tahun 2015 yang angsuran rumahnya kalau dulu Perumnas ya Pak ya, dulu zamannya Perumnas ya Bu ya, angsurannya itu 50.000 satu bulan. Angsurannya itu 50.000 satu bulan. Artinya apa? Kalau sekarang 50.000 paling Ibu belanja di belakang sekali makan. Artinya apa? Dulu dengan uang 50.000 di zaman mungkin tahun 2010 kita masih bisa beli yang namanya bakso mungkin 5.000 perak ya Bu harganya ya, 5.000 6.000. Sekarang harga bakso itu kita bilanglah bakso yang di sini itu minimal 15.000 satu mangkok. Artinya apa? Nilai dari 10.000 di tahun 2010 sama sekarang itu beda. Caranya apa? Nah, inilah yang namanya inflasi tadi Bu. Dengan apa nih kita bisa bahwa uang saya yang dulu 10.000 itu tetap berharga sama di sekarang. Jadi kalau bahasa saya bilang itu paling gampang itu, Bu, dulu 10.000 bakso itu dapatnya 2 piring. Sekarang 10.000 setengah porsi mungkin ya. Nah, bagaimana caranya yang 10.000 ini bisa kita beli tetap 2 mangkok bakso? Caranya gimana? Caranya gampang. Yang pertama, Ibu beli emas. Emas tahun 2010 mungkin let's say 1 gramnya masih 200 ribuan. Ya, betul Pak ya? 200 ribuan ya. Oke. Kemudian tanah saya nggak tahu deh. Tanah di sini mungkin ya, mungkin daerah sini, mungkin daerah belakang sini ya Pak ya. Tunas muda deh, kita bilang tunas muda deh, daerah sini. Dulu berapa sih 1 meternya? Mungkin 300.000, mungkin 200.000. Dan sekarang boleh Bapak Ibu tanya, coba deh ke belakang, ada yang tulisan rumah dijual, tanah dijual, minimal 1 juta semeter. Kenapa? Dikarenakan manusia semakin tahun semakin bertambah, tapi yang namanya tanah sama rumah gak bakal bertambah Bu, kecuali reklamasi. Ya, Jakarta pik udah naik harganya Pak, kalau di sini kan belum. Nah sekarang dari ini kita udah paham nih bahwa kita harus lawan inflasi, kemudian kita harus main nih yang di barang yang kita beli tapi harganya naik terus. Apa itu? Rumah sama emas, 2 ya Bu. Kita kecilkan lagi, rumah sama emas sama tanah. Emas Ibu bisa beli
tapi ibu nggak bisa tidur di mas. Ya, yang tadi dibilang sama Pak saya tadi, sandang, pangan, sama papan. Sandang kita pakai baju, ya, pangan udah pasti makan ya Pak. Yang ketiga ini kan bukan perhiasan bu bilangnya bu, tapi adalah papan. Papan itu apa? Papan itu di rumah. Rumah ini apa lagi? Nah, dari rumah ini bu, yang sudah program yang kita keluarkan, kita punya di Bank Mandiri punya dua program. Yang pertama untuk komersil, sama yang kedua untuk program FLPP. Kenapa saya bilang kita kuncul lagi ke FLPP? Mungkin buat teman-teman yang P3K ya, P3K sama yang pegawai. Kenapa FLPP? Yang pertama gini, yuk, di rumah ini rata-rata sewa rumah berapa sih bu? Berapa bu? 700 apa? 700 ya? Satu rumah, satu kamar atau satu rumah bu? Satu rumah, 700 ya bu ya? Oke, 700. Kalau kita yang kerja itu minimal kosnya itu 1,5 juta, 1 juta sampai 1,5 juta, dan itu pun ngantri, bener ya, ngantri ya Pak, ngantri. Artinya adalah peluang investasi properti di rumah ini masih sangat besar. Sekarang mungkin kalau bisa lihat yang namanya rumah subsidi paling dekat di mana sih? Bukit Kapur ya, kalau saya nggak salah ya, Bukit Kapur, Kelakap 7 ya, Kelakap 7 ya. Dulu siapa sih yang mau beli di Kelakap 7? Dulu ya, kalau saya pikir ya, siapa sih yang mau beli Kelakap 7? Ya Meranti Darat ya namanya, kalau saya nggak salah ya Pak ya. Siapa sih yang mau beli jauh? Tapi sekarang, ibu coba cek deh harga di Kelakap 7, berapa tanahnya, berapa harga rumahnya. Nah, sebenarnya banyak ibu, ya kalau saya pikir gini, banyak nih orang-orang yang pengen ngambil rumah subsidi sebenarnya, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena rumah subsidi ini kan berbatas, ada syaratnya gaji. Syarat gaji ya bu, kalau dua-dua pegawai, maksimum gajinya harus 8 juta. Kalau saya sama istri, kalau gaji saya masih 3 juta, dapat tuh rumah subsidi. Tapi kalau gaji saya dari situ, saya udah nggak bisa lagi. Jadi saya juga sama, kalau bisa, kenapa harus rumah subsidi? Karena kalau memang gajinya memang masih di bawah itu, program pemerintah ambil deh. Kurang aja 6%. Kurang aja 6% ya bang. Apalagi rumah subsidi ini sampai habis, itu flat. Flat, ibu sampai mau 20 tahun, 15 tahun tuh flat. Jadi ini bakal nanti, mungkin 10 tahun lagi, mungkin kalau sekarang angsurannya cuma 900.000 atau 1 juta, oh iya ya betul bilang bapak itu, 1 juta 10 tahun lagi mungkin ibu bisa beli bakso mungkin Mamangkok mungkin juara seperti itu. Nah makanya kenapa kita adakan acara expo ini adalah sebenarnya kita tuh mau edukasi masyarakat sama anak-anak muda tentunya yang belum punya rumah gitu. Toh juga kalau kita bilang kalau beli rumah mau disewakan juga is okay. Kita bilang aja bu bilang tadi 700.000 ya buat sewa rumah ya bu, angsurannya itu cuma 1 juta loh. Jadi ibu cuma ngomongnya 300 setiap tahun, naik dong sewa rumah minimal 10% deh, dari 700.000 jadi 8.000. Di tahun ketiga angsuran ibu yang flat 1 juta tadi itu udah tutupin sama sewa rumah. Tinggal ibu nanti tinggal ngomong sama developernya, saya minta Yahoo dong yang tanahnya agak lebih dikit, kalau saya ada uang saya bangun, iya kan? Nah jadi kira-kira ibu yang pengen kita sampaikan adalah itu. Kenapa rumah itu penting? Karena kenapa? Zaman sekarang anak-anak itu lebih suka belinya kendaraan yang hedon, tapi dia nggak ngerti kendaraan itu tambah lama tambah nyusut. Tapi dengan ada berapa tinggi cara yang bisa dibuat kendaraan itu menjadi lebih naik harganya. Itu mungkin tidak sesuai dengan teori ekonomi ya Pak. Siapa sangka sih sekarang Vespa tahun 60 harganya bisa 50 juta Pak. Kalau saya tahu juga, sekarang saya beli dulu bu, banyak bu, yang harga dulu cuma 6 juta doang gitu loh. Yang di pinggir jalan gue taruh Vespa nggak ada yang laku. Kalau saya dulu di Sedembuan, itu ojek, bukan ojek apa sih namanya, beca ya Pak. Beca ini tuh pakai Vespa semua bu gitu. Kalau saya tahu Vespa tahun jebot itu sekarang harganya bisa menaik bu, mungkin saya sudah borong bu. Tapi itu nggak sesuai dengan prinsip ekonomi. Tapi yang masih sesuai sampai sekarang adalah yang tadi saya bilang,
kita harus melawan inflasi. Caranya apa? Dengan tanah, rumah, atau emas. Tapi di ketiga ini dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ibu mau investasi di tanah, agak berat. Kenapa? Bang nggak terima tanah ini ibu cicil. Bang nggak terima ibu cicil ini. Ibu ada tanah di situ murah, ibu mengasih ke bang nggak mau. Kecuali ibu ada usaha, bang nggak mau terima. Tapi kalau rumah tadi, mau rumah subsidi, mau rumah komersil, hei bang, Mandiri, saya suka dong sama rumah yang di sana gitu. Boleh nggak saya mau beli gitu? Kebetulan mungkin misalkan rumah subsidi sekarang harganya berapa sih dulu? Rumah subsidi berapa sih Pak? Pertama 140 ya? 140 juta ya Pak dulu ya? 80 juta, saya lupa. Pertama tuh memang pernah 80 juta. Bukit Nenas ya? Nah, Bukit Nenas Kapolsek 80 juta Bu. Sekarang udah 166 yang terbaru. Dalam beberapa tahun. Apa rumahnya jauh? Saya cuma bilang gini Bu. Kalau ibu bilang jauh, berarti ibu belum merasakan zaman dulu sejauh mana tempat itu. Sekarang mungkin di Kelakap 7 ataupun di Bukit Kapur itu jauh. Tapi beberapa bulan akan datang, beberapa tahun akan datang, ibu akan bilang, rumah kamu di mana? Bukit Kapur. Oh, deket. Kalau sekarang mana? Oh, jauh, tempat Jimoana. Iya kan Pak? Tapi nanti yakinlah saya, ketika ibu bilang saya tinggalnya di Bukit Kapur, oh dekat pintu tol ya. Nah, pasti bakal seperti itu. Itulah kira-kira kenapa kita semuanya, Bang Mandi juga sama-sama. Ibu mau beli misalnya yang tadi, yang subsidi ada, mau yang komersil juga ada. Kenapa yang komersil? Komersil itu adalah untuk kita mungkin yang gaji dari situ. Kalau secara prinsip dari kita di investasi adalah 30% itu boleh utang. Kalau gaji kita 10 juta, 3 juta itu adalah maksimum untuk ibu bisa berutang. Kenapa? Kalau gaji ibu di atas itu, artinya 10 juta, 40, 50%, 60% sudah ke hutang, itu ibu udah baling. Artinya kerjaan ibu nggak bakal fokus lagi. Kita pun sama, di Mandiri juga ada main di BR, itu nggak bakalan dari itu. Harus bisa mungkin sampai 50% masih oke lah. Tapi kalau sampai gaji 10 juta Pak, angsurannya 9 juta Pak, sudahlah. Itu udah pasti datang absen aja pulang, saya yakin itu. Ya sama-sama tahu, karena juga bapak saya PNS ya Pak. Bapaknya saya PNS ya, saya tahu gitu kan. Ya alhamdulillah bapak saya sampai sekarang belum pernah gak ada SK-nya gitu ya. Tapi artinya Bapak Ibu sekalian adalah kita juga harus melihat itu tadi. Jangan sampai uang dapur disimpan. Dan kalau ibu mau investasi dengan gaji yang tadi, saya masih sarankan untuk ke KPR yang subsidi. Kenapa? Bu, DP berapa sih Bu? Paling berapa sih Bang Budi? DP sekarang promonya? Paling rendah 500. DP-nya? DP 500 itu yang beli pizza 2 loyang dapat lah Bu ya. Pizza 2 loyang ya, 500.000 ya. Bukan saya ini, bukan maksudnya gini loh. 500.000 bisa DP, kemudian kita ambil let's say 20 tahun atau 15 tahun, paling 1 bulannya cuma sejutaan. Kalau ibu misalnya rumahnya sudah ready, bisa langsung ibu masuk, tinggal di sana, mengurangi biaya kos yang tadi. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti kalau kita mau diskusi silakan ya Bu ya. Diskusi bukan saya ahli bukan, tapi kita berbagi pengalaman. Karena kenapa? Saya di bank hampir lebih kurang 10 tahunan lebih di bank perbankan. Saya belum masih bisa ketemu yang tadi. Angsurannya 50.000 perak Bu, asli. Kalau dia mau lunas, tinggal lunas gitu kan. Tapi begitulah inflasi itu. Begitulah harga dari uang kita seperti apa. Ya mungkin itu Pak, ya Pak izin, nanti kalau ada pertanyaan silakan ya Bapak Ibu ya, silakan. Thank you. Terima kasih penjelasan dari Mas Ivan. Pertanyaan berikut dari Pak Irfan, Bank Mandiri Dumai. Seputar properti, Bude. Bude begini dong, Bude. Udah aja ya. Hari kedua ya. Jadi tadi jelas sekali ada kebutuhan pokok, ada sandang, pangan, papan ya. Jadi kalau kita ngomongin papan berarti identik dengan perumahan ya, karena siapa sih yang butuh rumah, pura-pura aja butuh rumah kan. Jadi kita mau buka forum diskusi nih Pak ya, forum diskusi. Jadi Bapak Ibu yang pengen bertanya langsung aja kita diskusikan, dan serunya lagi yang bertanya kita kasih hadiah. Jadi saya ke bawah aja ya, siapkan door prize dari Dumai Property Expo. jadi yang mau bertanya langsung silakan Bu. Kita kasih kesempatan, buat tanya ke Mas Ivan, buat nanya ke Pak Sekda. Pak Sekda, kapan sih punya rumah pertama kali? Iya, yeah. Bisa aja kan, nggak ada masalah.
Ada Bapak, Ibu, silakan. Nah, Ibu apa tadi, Bu? Nanya apa? Tadi udah bisik-bisik belum? Oh iya, siapkan dulu pertanyaannya. Saya ke belakang, muter-muter. Kayaknya Pak Sari ini ada pertanyaan. Soalnya tadi pagi saya survei teman kerja lihat rumah. Tadi pagi, boleh nanya? Ya mau nanya lagi lebih jelas loh. Dari materinya langsung. Udah. Kenapa dijawab duluan tadi Budi? Oke, Bapak, Ibu, Ada hadiahnya, ada hadiah. ada hadiahnya sepeda listrik lah ya. Sebenarnya ini hadiahnya bukan? Ini hadiahnya bukan? Ini hadiah undi bagi yang beli rumah. Oke, silakan Ibu. Terima kasih Pak, mau tanya, kami PNS ini, gaji kami kan di Bank Riau. Otomatis untuk teman-teman yang punya pinjaman kan ke Bank Riau. Tentu kalau untuk pemotongan biasanya itu Pemko langsung memotong ke Bank Riau. Sementara kita nggak ada kerjasama nih ceritanya dengan Bank Mandiri. Itu kayak mana tuh Pak kalau seandainya kita pengen ngambil properti rumah subsidi atau yang komersil, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang dibilang Pak Sekda tadi, bahwa kami PNS ini atau P3K ini, kami punya yang namanya tapera. Seperti yang udah sebelum kegiatan ini kami juga udah ada kegiatan dengan Pak Sekda di Pendopo. Itu tapera itu dikhususkan, bukan difokuskan, malah dikhususkan untuk rumah subsidi. Itu bagaimana kalau seandainya kami pengen ngambil, biasanya kan Pak kalau subsidi ini ya seadanya kan gitu Pak ya. Rumah subsidi itu rumah yang seadanya. Biasanya kalau ibu-ibu pengen rumah itu yang agak lebih bagus lah, kalau nggak mau dibilang mewah. Itu gimana tuh Pak untuk pembiayaannya bagi PNS? Terima kasih. Langsung dijawab ya. Langsung silakan. Baik, thank you ya. Jadi gini Bu, Bu siapa tadi Bu? Bu siapa? Bu Rini, oke. Bu Rini jadi gini, kalau dia misalnya untuk pembelian rumah itu tidak peduli mau gajiannya di bank mana, is okay, tidak ada masalah. Yang penting ibu ada slip gaji itu nggak ada masalah. Jadi kalau yang ibu yang minta sama Bank Mandiri harusnya jadi Bank Mandiri, itu adalah untuk yang tanpa agunan, yang nggak ada SK kan Bu, bukan nggak ada, sekolahin SK, sekolahin ya, titip. Tapi kalau untuk yang ini, kalau untuk yang rumah subsidi atau rumah komersil itu tidak dipersyaratkan untuk pindah gaji. Ibu cukup, pokoknya ibu surat keterangan ataupun ibu punya slip gajinya, kita hitung segala macamnya, udah. Gimana Bu? Maksud saya itu pas pembayaran ya, kalau di Bank Riau kan kami nggak payah-payah harus ke Bank Riau, udah di iya. Kalau itu memang sampai saat ini memang ibu harus manual. Nah, ibu harus manual. Kenapa harus manual? Karena kita nggak punya sistem ngedebetnya bank sebelah Bu. Nah, kalau saya bisa ngedebet bank sebelah, bahaya Bu. Jadi saya harus manual. Tapi gini Bu, sebenarnya itu tidak ada masalah. Kenapa? Zaman sekarang udah serba digital semua ya Bu. Serba digital semua. Jadi kan tinggal kita transfer aja udah oke, nggak ada masalah gitu Bu. Kita juga lagi gede-gede Pak Sekda juga sih Bu sebenarnya Bu, biar ke Bank Mandiri kan Bu, cuman itu masih proses ya. Tapi kalau yang ini memang kita artinya ibu bisa tetap ambil ya. Kalau yang tadi, nah Bu, ini pengalaman mungkin Bu, cerita pengalaman ya Bu. Tadi saya bilang tadi mungkin Bu, saya itu sudah beberapa kota beli rumah subsidi. Jadi saya pernah melihat beberapa rumah subsidi itu, mungkin saya sedikit terkejut. Waktu itu saya di Tanjung Balai Asahan, ada satu developer, rumahnya subsidi, tapi dia pakai granit. Kemudian kalau saya rumah subsidi gampang Bu, saya datang tuh saya lihat ini ya Bu, catnya nempel nggak sih catnya ini? Terus ibu juga bisa lihat. Nah makanya tadi saya bilang tadi, di sini tuh banyak developer ya. Saya nggak bisa bilang satu developer, tapi ibu bisa pilih di antara ini, ada beberapa developer yang keramik itu granit. Walaupun kita whatever kita bilang granitnya versi berapa ya Bu, tapi dia granit dan catnya itu nggak lengket. Nah makanya saya bilang pilihannya banyak Bu kalau rumah subsidi. Sama tadi Bu, ngomong sama developernya, ambil yang ambil tanah lebih. Memang kalau tanah lebihnya itu nggak bisa kita biayain langsung kan, karena kan langsung ke developer kan.
bayar lebih untuk tanah lebihnya. Siapa tahu ke depannya ibu mau bangun lagi, oke bisa. Kalau di YouTube ibu udah bisa lihat kok rumah subsidi yang sudah dipermak, yang bisa cantik ada kok. Tinggal adanya happeningnya ada apa enggak. Gitu aja tinggal kamu. Ibu mau cantik yang manapun tergantung modal kita. Jadi harusnya itu nggak ada masalah. Tapi misalnya Pak, saya maunya yang sedikit naik, nah mungkin kita bisa mainin ke komersil. Nah kalau di komersil mungkin itu nggak bisa dapat bunga-bunga 5-6% rumah subsidi. Tapi di Bank Mandiri pilihannya banyak. Ibu mau fix misalnya kita masih punya tuh fix 3 tahun mungkin tinggal 4% setelah itu floating, misalnya seperti itu Ibu. Ataupun Ibu mau yang flat sampai dengan akhir, kita juga punya. Kita punya pilihan-pilihan itu. Jadi tinggal kitanya mau apa enggak, sama kita cocok sama nggak rumahnya. Kalau udah cocok sama rumahnya, masalah pembiayaan kita bakal bantu. Ibu pokoknya kalau sudah pas saya bilang oke Pak gitu ya, oke lah, saya oke lah Pak ya. Nah, baru Bapak sudah oke. Karena kenapa? Kita juga pengen semua masyarakat itu punya rumah sendiri, Tujuannya itu. Ya itu mungkin ya. Beri tepuk tangan buat Pak Irfan dari Bank Mandiri. Itu tadi Bu pertanyaan itu sering hadir Pak Sekda kan? Sama hadir Pak Sekda. Kita kalau proyek itu apanya? Memperoleh kita juga ada tapra. Jadi silakan Pak Sekda untuk memperoleh, jadi kawan-kawan bisa lebih jelas. Saya berdiri sini aja lah ya, di sini. Izin Pak Sekda. Silakan. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih Bank Mandiri telah memfasilitasi kita. Sebelumnya akan kebutuhan rumah PNS dengan P3K ini, apalagi tahun depan insya Allah kita akan menerima 2.300 pegawai pemerintah, ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh pemerintah Kota Dumai. Jadi pemerintah pusat dalam hal ini membuat kebijakan dulu dikenal dengan Baper Harum. Jadi saat ini sudah dirubah beberapa kali. Terakhir PP 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan. Nah, jadi di sini rekan-rekan semua fasilitas-fasilitas yang diberikan Tapera salah satunya adalah kepemilikan rumah. Selain itu ada juga dengan renovasi rumah. Ya. Jadi untuk fasilitas yang diberikan Tapera ini, Tapera pusat itu kami dari BKPSDM itu wajib memberikan wajib mendaftarkan pegawainya baik itu PNS atau P3K dalam program Tapera tersebut. Jadi rekan-rekan yang ingin mau kredit rumah atau lain sebagainya, jadi dia wajib dulu terdaftar di Tapera tersebut. Jadi sebelumnya kami juga sudah melayangkan surat ke perangkat daerah semua, Pak Sika yang menandatangani kemarin. Jadi bagi P3 ASN, PNS maupun P3K yang belum mendaftarkan secara mandiri, dia wajib dulu mendaftarkan. Karena program Tapera ini adalah program wajib pemerintah yang pegawainya khusus pegawai ASN, khusus di lingkungan pemerintah Kota Dumai, wajib dulu terdaftar di program Tapera tersebut. Jadi setelah itu secara teknisnya Tapera ini ada menggandeng beberapa bank, mungkin salah satunya Bank Mandiri. Ya, jadi untuk menikmati fasilitas tersebut kita wajib dulu terdata. Jadi rekan-rekan yang nanti tersandung atau tidak bisa mendaftarkan mandiri, mungkin boleh ke kami dari bagian pengadaan, pemberhentian dan informasi BKPSDM Kota Dumai. Jadi setelah terdata baru bisa menikmati fasilitas Tapera, mungkin salah satunya Bank Mandiri. Mungkin demikian Pak Sekda. Baik, tambahan juga tadi katanya masalah aturan gimana apanya nanti pemotongannya. Sebenarnya tadi sikapi dengan MOU atau kerjasama PKS
antar instansi mungkin di OPD terkait Bank Mandiri. Jadi nanti kalau sudah ditangani kadang-kadang matanya jadi biasanya bendaharawan langsung ada semacam kontrak dengan apa langsung dipotong ditransfer ke Bank Mandiri, tapi melalui dengan PTS ya jadi sama lah. Nah, jadi disikapi dengan seperti itu. Jadi bapak-bapak ibu mungkin menyikapi itu seperti itu nanti dilakukan oleh kepala-kepala OPD-nya nanti. Nanti katakan himbau nanti apabila ada yang ingin mengajukan lagu mandiri, silakan mengalami proses seperti itu. Ya, itu tambahan kan. Beri tepuk tangan Bapak Ibu buat Bapak Sekda. Bapak izin Pak Sekda, karena saya sudah dari 2019 sebagai pegiat properti, makanya kita ada Dubai Property Expo ini. Saya paling banyak dapat konsultan P3K dan PNS, paling banyak. Mereka terkendala izin Pak Sekda. Mereka sudah ambil pinjaman uang. Uang itu mulai murah setiap hari. Pinjaman 200 sudah sekarang pegang 270. Macam mana duit ini bisa cepat orang pegang? Pilih dulu namanya Bu, pegang aja dulu bang, kita pakai ini. Begitulah Pak Sekda, dahsyatnya pinjaman lunak dari bank untuk kawan-kawan pegawai. Bahkan di sini ada konsumen saya seminggu lalu Pak Sekda, dia mengambil rumah di guru nih, ada datang saya bilang, ya karena dia sudah cair. Begitu dahsyatnya ketika bulanan sudah habis untuk pinjaman uang, tujuannya rumah, tapi rumahnya dia tahu Pak Sekda mau dimanakan rumahnya, duit dulu. Jadi Bapak Ibu, saran saya pun tak beli sama kami, tak masalah, silakan itu Bapak Ibu di brosur kita ada semua itu Pak Sekda, rumah terbaik yang akan pilih. Paling banyak pegawai ini dia tak mau rumah yang kita tunjuk Pak, ya kan diarahkan Pemko nih, ini rumah ini, mohon maaf yang diarahkan ini tak sesuai dengan hatinya Pak Sekda. Kalau boleh kita MOU lah Pak Sekda, kami tunjukkan perumahan-perumahan tipe 3, tapi lantainya granit, rumah sudah ada. Saya sampaikan salah satunya ada Geria Jeli Permai di Purnama Jalan Sekolah, itu ada di belakang 30 rumah Pak Sekda, depan kantor camat Jalan Sekolah seberang. Boleh survei Mas Hari, dah survei kan? Mungkin beberapa komunitas atau asosiasi apapun mungkin dia ingin menawarkan produknya, tapi kalau bisa kita tawarkan produk yang agak bagus sama tahan lama Pak Sekda. Maka itu Bapak Ibu, kalau tanya-tanya rumah sama kami Perumahan Dumai, tanya pencairan, tanya Pak Sekda. Begitu Pak Sekda. Oke, selanjutnya Oke, jadi kita sudah masuk apa? Ada jadwal ketiga Mas ya. Ada jadwal ketiga, ini masih bisa. Saya sudah ya, masih bisa. Oke, jadi kita coba satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak. Terima kasih. Jadi Pak Sekda, ini semacam evaluasi mungkin terhadap kampanye developer. Ini Pak Sekda, saya telah mengambil perumahan di sekitar perumahan itu di tahun 2013. Alhamdulillah ketika promosi mereka bagus Pak, banyak yang mau. Cuman akhir-akhir ini Pak, tetangga saya menyusut Pak, karena rumah mereka banyak yang ikut sujud. Artinya kualitas dari bangunan gitu Pak. Nah sekarang pertanyaan saya bagaimana nih? Bagaimana apa namanya yang bisa kita dapatkan ini Pak, kualitas dari rumah yang disediakan dari rumah coba, terutama yang apa namanya yang subsidi ini Pak. Karena rumah saya itu dulu saya dapat program subsidi. Nah dengan kondisi yang seperti itu dan untuk fasilitas jalan juga Pak, kita belum semuanya yang di aspal atau di sungai Pak. Jadi jalan, kondisi jalan juga masih belum bagus. Sekarang apa jaminan nih untuk kami yang berminat untuk mengambil perumahan, sehingga kita juga menjadi yakin ya untuk mengambil perumahan yang disediakan oleh developer. Terima kasih. Tunjukkan kepada Pak Sekda ya. Developer kalau Pak Sekda kapan Pak Sekda dulu Pak? Mungkin kita kami yang dulu lah.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama rekan-rekan dan developer. Jadi kawan-kawan ini tentu kalau satu orang, maafin Pak ya, PNS itu ada di situ, Bapak bisa menarik satu kedua, dia akan seperti magnet nanti. Dia akan berkawan, mencari kawan, ya. Nah, nanti kalau Bapak dua tiga nanti kita menambah, dia akan jaga kualitasnya. Jadi kawan ini nanti akan menjadi apa namanya, penarik apa yang ada di sini. Bapak tak bayar promosi lagi, dia yang akan langsung promosi. Tempat saya apanya bagus, developernya bagus, pasungnya bagus, tempat saya aja. Ini jangan orang. Jadi bergabung. Jadi kami menghimbau juga kawan-kawan developer bagaimana seperti yang disampaikan kawan tadi itu memberikan apa namanya kualitas dan pasung, termasuk juga fasilitas umum. Mungkin ada di situ disiapkan tanah untuk masjid, jalan yang ukurannya bisa selisih mobil ya, ada yang 6-7 meter, karena kan kalau 4-5 meter kan nanti bisa mobilisasi ini kan. Jadi tentu dengan fasilitas yang menarik ini, kawan-kawan ini nanti akan mengajak beramai-ramai. Karena pengalaman saya seperti itu. Saya di TKI Panorama dulu awalnya di tahun 99. Nah, ya, masih maaf bilangnya kalau orang menyebut maaf bukan mau merendahkan bilangnya seperti jenjong anak. Memang dulu Ujung Jaya itu memang juga di jalan. Betul, betul. Nah, jadi seperti itulah waktu saya lalui masuk. Kalau sekarang Bapak tanya sudah sekarang sudah tidak datang, ya. Jadi yang disampaikan tadi, kalau kita tuju di rapat nanti, kalau sekarang mungkin merasa jauh, ke depannya mungkin akan biasa, dekat. Seperti kondisi tanah sekarang. Mungkin sebagaimana Pak Budi Jamke tadi, belakang kita sudah 2 juta. Mana? Di Pauja itu juga begitu. Di Maksilan sekitar ini mungkin sudah ada lagi, kalau menyebut 300-400 ribu sekitar ada lagi. Ya? Nah, jadi makanya perumahan itu dibangun agak keluar kota karena menghubungkan harganya juga bisa terjangkau oleh Bapak Ibu. Jadi saatnya untuk berinvestasi rumah, karena nanti akan terasa harga mungkin 50 ribu, maaf kalau mungkin sekarang cicilan 700 ribu, mungkin kedepannya seperti nanti kita memandang seperti 200-300 ribu sekarang. Karena saya pengalaman juga begitu, rumah yang saya kecil itu tinggal berapa kalinya kemarin. Terus rasanya tak berapa lakukannya. Jadi hampir 3 kali lipat jauh gitu. Jadi saatnya Bapak Ibu ya, kalau apa untuk berencana untuk berinvestasi melalui tanah. Itu himbauan dari kami. Jadi pada kesempatan ini kami juga memang sampaikan dari Pak Pak tadi ada agenda juga. Jadi oh ya, sudah. Oke, baik, terima kasih Pak Sekda. Dari Pak Sekda mana? Nama? Pak Ali, baik. Izin Pak Ali, saya mungkin mewakili dari kawan-kawan developer. Karena kami Perumahan Dumai bekerjasama dengan 17 developer sekota Dumai berbagai besar, untuk kapur, bahkan sampai ke Lundang. Dulu Pak Ali, harga rumah subsidi, mohon maaf, bisa aja dia menegakkan rumah mungkin mencari keuntungan, margin untuk membangun rumah, dapat aja mereka 20-30 juta, mereka sudah sangat senang. Bahkan menghalalkan cara untuk mencari konsumen, di konsumennya padan diangkatkan. Karena susahnya dulu mencari konsumen rumah dan mencari keuntungan dari rumah tersebut. Tapi mungkin perlu untuk evaluasi dari kawan-kawan developer, harga rumah sekarang sudah sangat pas, sangat pas. Jadi kawan-kawan developer dari tahun lalu harganya 152 tahun lalu per Desember 2023 ya, boleh nanti dicek, per hari ini 166. Jadi marginnya udah untung, ditambah lagi keuntungan marginnya lagi. Jadi insya Allah Bapak Ibu, kawan-kawan developer yang kita rangkul saat ini, mereka tidak lagi membahas keuntungan, tapi mereka membahas kualitas tanah. Izin saya sampaikan, ada detindo di pintu masuk,
362 ada tak Pak? Pakai batu alam, pakai relief, boleh kita cek. Sekarang TV 36 yang terbaru pakai relief, tetapi tidak semua. Ya, ada juga lagi main gaya-gaya lama tuh masih ada maksudnya, gaya-gaya lama masih ada. Tapi insya Allah Pak Ali dan Bapak Ibu sekalian yang kami rangkul semua di sini, insya Allah bekerja sama dengan kami untuk menjaga kualitas rumah tersebut. Rumah ini tidak jauh dari gambut, Bapak Ibu. Kami capek mengurus izin gambut. Ada 3 bulan, 4 bulan ke Jakarta. Karena hampir rumah ini hampir kena gambut jalan. Kemarin kita urus 3 bulan lebih ke Jakarta mengurus gambut. Jadi developer kalau tak pakai kali mau 50 tak usah dibeli rumahnya. Percuma turun. Ada lagi beberapa yang lama-lama terpisah antara rumah dengan atap. Mungkin tersangkut ini berjarak ya, karena fondasi turun. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kami hanya sekali promosi demikian ya Pak Sekda. Silakan follow Instagram Perumahan Dumai, lihat perumahan-perumahan yang kami rekomendasikan sama Bapak Ibu beserta brosur belakangnya. Silakan Bapak Ibu scan di belakang brosurnya. Scan, Bapak Ibu bisa lihat rumah-rumah yang kami tawarkan. 36 hanya 4 juta. Ini sedikit Pak tambahan lagi. Bapak Ibu pilih DP 500 tapi Bapak ngeluh tahun depan, atau Bapak pilih DP 4 juta tapi Bapak nyaman 10 tahun ke depan. Yang mana Bapak Ibu? Nah ini masalah. Kami mau DP yang 500 Taipan. Yang 500 harus pakai batu alam. Kalau ada belum menang sedikit ya kan? Belum menang. Paling banyak kasih dah. Paling banyak. Cuma saya sampaikan aja. Bang coba aja bang. Coba aja abang pilihkan dulu. Kita dapat paling sini dulu. Begitulah kami menawarkan produk-produk rumah ini, dan insya Allah Bapak Ibu kami sudah berkoordinasi dan terkonek dengan seluruh bank. Nah, tapi untuk kali ini bank ini ya silakan nanti Bapak Ibu cek rumah ini kami. Kalau boleh Bapak Ibu untuk rumah bagus KPR karena bunganya jauh lebih rendah dari kita Gadesa maksudnya. Tapi kalau Gadesa developer senang beli rumah cash langsung tanda tangan. Tetapi kalau kami sebagai pegiat properti hanya 7% KPR itu sayang. Kalau rumah subsidi sekarang 5%. Bapak Ibu kalau nggak desa berapa Bapak Ibu? Di atas tuh, kemungkinan di atas tuh mau 9% lebih. Makanya dari kami untuk kita ke depan Bapak Ibu jangan lagi salah memilih rumah, jangan lagi salah memilih investasi. Kalau sudah rumah boleh lain-lain. Mungkin itu dari kami Bapak Ibu. Boleh tambahan dari pembanding yang besar? Oke, mungkin tambahan ya Pak, dari sisi bank ya Pak. Yang pertama gini, kenapa kita menyarankan KPR? Mungkin salah satu kelebihannya adalah Bapak bisa cicil lebih murah. Yang kedua, kalau saya bilang Bapak harus melihat juga developer tersebut itu sudah bekerja sama siapa aja. Karena kalau dari kami sendiri, dari Bank Mandiri, itu nggak semua developer bisa bekerja sama kita Pak. Artinya dari sisi bank juga sudah mulai memfilter. Karena kenapa? Kalau developer yang tidak mempunyai track record yang jelek, kita tidak akan kerjasama. Nah, jadi dari sisi banknya juga sudah. Jadi ini Pak, itu juga pengalaman ya Pak. Jadi juga pilih developer yang bagus. Apa? Pernah beberapa kali saya waktu di Batam itu developernya nggak satu bank. Nah, kenapa tadi saya bilang harus pakai bank? Pakai bank itu juga salah satunya untuk menjaga Bapak Ibu sekalian dari sisi legalitasnya. Kalau Bapak di cash, itu oke, nggak masalah. Tapi ketika ke depannya misalnya itu kejadian yang nggak ke bank, saya bilang developernya nakal, apa nggak boleh masalah apa-apa. Tapi kalau dia bank, minimal banknya bisa transformasi ke developernya. Jadi dari sisi bank juga sudah memfilter. Apa juga lihat developer ini kerjasama sama bank apa aja. Kalau mohon maaf saya bilang banknya masih bank tiet-tiet, bank-bank yang mungkin mencari asal ada nasabah, itu mungkin perlu dipertanyakan. Kenapa dia misalnya sama Mandiri nggak kerjasama? Kalau sampai ada developer yang belum kerjasama sama Mandiri, Ibu Bapak coba dilihat lagi. Kenapa sampai nggak kerjasama sama kita? Pasti ada apa-apanya. Apakah legalitasnya? Apakah kualitas bangunannya? Nah jadi dari sisi itu juga Bapak Ibu sekalian juga bisa memfilternya di sana. Ini jangan sampai kejadiannya kayak tadi Pak. Ya udah berapa lama akhirnya antara apa sih atap sama itunya
Iya, atau tiba-tiba udah jadi kolam ikan lele ya Pak, dekat rumah gitu kan. Jadi mungkin itu ya Pak, mungkin salah satu tipsnya mungkin ya Pak, tipsnya memilih Pak, karena pilihannya banyak, tapi Bapak Ibu lihat dia bekerja sama Bapak itu. Kalau dia nggak ada cacat, berbeda langsung Bapak lihat oke, setelah macam oke, ambil. Karena pilihannya sama konsumen. Kita nggak bisa bilang ini bagus nggak, tapi Bapak Ibu bisa lihat dari kualitasnya, kemudian dia kerja sama Bapak itu. Ya, tentunya ke Mandiri dong, ya. Karena saya Mandiri nggak jual Mandiri gitu ya. Karena kita punya bunganya sedikit ya. Kalau main perbankan ada beberapa bank, tapi itu bisa kita bisa bersaing untuk dari bank. Ya, thank you gitu Bang. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu buat Pak Irfan dan Pak Sekda. Oke. Jadi pasiennya dari sini dulu. Jadi kita kayaknya pertanyaan kita stop dulu Pak. Stop dulu, nanti kita bisa lanjut langsung tanya-tanya langsung ke bagian masalahnya, ini jadi buat marketingnya, itu developernya itu jelas, itu pembiayanya di sini lengkap ya. Udah komplit ya, jadi udah. Iya. Kan di sini udah ada katanya. Apa gitu Pak ya. Jadi demikian saja obrolan kita di kesempatan siang hari ini ya. Terus kita mohon maaf ya, boleh kata-kata yang kurang enak juga ya. Yang pastinya kita berikan edukasi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kali ini dari edukasi ini jadi menarik ya. Capek deh maksudnya. Sudah nambahin soal kalau kita tutup, kita ada bagi kupon nanti. Setelah kalau Pak Sekda buru-buru boleh, tapi kalau boleh Bapak Ibu semua kita bertani sini, kami akan bagi-bagi hadiah. Ada di 5 kupon tadi Bapak Ibu. Hah? Iya enggak? Yang nggak ada boleh ambil di depan. Kita tutup dulu deh. Pastinya nggak enak kalau belum nggak enak kan? Jadi kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk kita membuat acara kita pada siang hari ini, kita ada hadiah yang bertanya ini. Boleh Pak Ali sama Ibu tampil depan, kita akan kasih hadiah. Ya.